Wong sing pinter ndonga karo wong sing iso ndonga kuwi beda. Sing pinter ndonga sing pripun, Mbah? Nak pinter ndonga ya Allah, kula nyuwun montor bit ya Allah. Ning nak montor bit wau mboten sae kangge kula, mboten manfaati bagi kula, mboten napa-napa mboten diparingi. Nggih, nggih, nggih. Kuwi wong sing pinter ndonga. Nek iso ndonga, Sekedar ndonga. Lho, njaluk sing penting aku entuk. Lho iya. ngatur Gusti Allah niku ceritane. Gusti Allah diatur. Mangka satria piningit. Satria. Watak satria itu sifatnya adil. Nggih. Satria itu ganjar wong sing tumindak bener, ngunjara wong sing tumindak Luput. salah. Nggih. Satria, watak satria. Tapi dia berlaku adil. Berarti sifat adil di depan. Nah, kalau satria piningit dalam arti walaupun dia itu punya watak satria, tapi gak perlu ditunjukkan oleh masyarakat. Selalu dideliki, dipingit, diumpetkan. Dia berani keluar kalau ada yang membutuhkan. Karena ada yang membutuhkan, ada orang minta tolong itu kan yuk, gak nyebut namanya Sukron, Ya, Mas tolong Mas Sukron, enggak. Tolong misalnya ya. Kamu lari keluar, kamu tolong. Seandainya wong kuwi lagi dianiaya, kamu harus berani ngelawan wong sing teraniaya, membela. Itu watak satria. Kuku sing dupa kumulun angening kentiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa kembali di channel Martabat 7 Satoriang Grobogan. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nurwarji. Seperti biasa, ada beberapa pertanyaan atau beberapa sanggahan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang semakin hari semakin semakin asik. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @samhadi.bg3tt. Maaf Pak Yai, saya dari Kaltim, Kalimantan Timur. Alam lahud, jabarut, malakut, nasuk. Ada tidak hubungannya dengan mata? Itu saja. Minta penjelasannya. Ya, apalagi nyebutnya kata itu. Bukan hanya mata, tapi pada umumnya yang bisa melihat mata. Ya, Tapi yang soal merasakan bukan hanya mata saja. ya. Karena apa? Semua organ tubuh kita. Tapi pada umumnya yang bisa melihat mata, mungkin saja alam nasuk bisa dilihat. Karena alam nasuk alam fisik. Kamu melihat kamu. Ya, secara fisik, harfiah. Alammu dengan alas kambing kok beda ya. Alam Gus Sukron dengan alam saya saja beda, fisiknya sama. Saya selera rokok jarum. Dia itu haid. Itu seleranya beda. Tapi tentang apik podo. Tapi nak larang beda. Kalau larang ya larang jarum dong, hit karo jarum kok. Niki kalih sami. Nah, loro tumbuh padha. Tapi nak tentang apike, jarum dengan hit bagi Gus Sukron bagus hitnya. Karena bagus sih sing cocok rasane, selera dia. Walaupun jarum ini bagus bagi dia, larang regane, belum tentu cocok juga apik. Sing apik cocoke. Lah cocoke kan ora mandang rego. Ora mandang rego ngono lho. Saya ketawa toh nek cocok
gas 10.000 nek cocok yo gas. Ya mangka dari itu wong halal saja belum tentu baik kok. Nggih. Kok saged, Mbah? Nah, sekarang makanlah ya halal-halal dan yang baik. Nggih. Yang halal tapi nggak baik jangan. Kamu punya darah tinggi nggak? Enggak. Tapi Berarti boleh makan kambing. Makan ikan kambing. nggih. Jadi ikan kambing itu halal, Nggih. tapi bagi orang yang darah tinggi kan nggak baik. Nggak baik. Oh, nggih. Manis itu gula itu manis. Ya. Itu Halal. halal. Nggih. Tapi kan bagi orang yang punya Penyakit GULA. nggak baik, makanlah yang halal dan yang baik. baik. Halal belum tentu baik gitu loh. Nggih. Kalau baik sama, selera beda. Regane nak larang ya larang gonku to ya. Ditukuhin dorong pes kok. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya. Itu tadi kan belum rampung. Oh, nggih, Deng, Mbah. Baru apa nah? Masuk, Mbah. Nah, masuk dalam fisik. Nggih. Oh, Masa lali ngasih anu. Wah, keseso saya, Mbah. Nggih. Pada nasuk lah. Alam nasuk itu alam fisik. Nggih. Alam malakut, alam malaikat. Alam malaikat ya ora tak sebut stok. Kita terjadi yang ditjadikan manusia itu dari nurul malakut. Nggih. Nurul malakut, tapi kalau jadi hewan, pohon yang lainnya enggak. Tapi kan ya dari Nur Muhammad semua, ngono lho. Nggih. Di alam nasuk itu alam fisik, alam malakut. Itu adalah Alam malaikat. alam malaikat, alam jabarut, alam goib yang tidak dipandang oleh mata kita. Berarti askral hari ini, Mbak. Astral. Dan maka semua itu ya alam-alam kalau kita sampaikan tentang itu ya mungkin saja ranah itu banyak sekali. Alam nasuk saja tentang fisik ya. Nggih. Fisikmu, fisik wedhus, kewan dan sebagainya itu adalah nasuk semua. Alamnya sama nasuk, tapi di dalam alam nasuk itu orang yang punya alam juga punya alam bertunda-tunda. Berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Berarti kata mata sendiri itu juga berlapis-lapis. Nah, mata juga, sendiri juga. Nggih. Jadi mata yang mana? Kalau moto ini sih, moto itu mesti nawero. Karena alami beda. Wow. Alamnya beda. Nggih. Dan nah, ini untuk menonton yang sifatnya nasuk-nasuk itu juga bisa. Tapi untuk membaca malakut juga dalam sifat bisa. Orang yang melakukan sifat kebenaran berarti sifat malaikat. Kayak tuntunannya malaikat, tondo-tondone. Kalau dia itu tidak jahat, bisikan iblis. Itu sifat tondo-tondone diambil dari alam malakut, diambil ke alam nasuk. Tanda-tanda Lewat sifat. Tapi nggih. malaikatnya ya apa ya? Itu juga goib. Apalagi yang namanya jabarut lebih dalam lagi. Lebih goib lagi. Iya. Dan sebagainya. Oke. Itu juga lewat hati. Hati itu ada dua. Hati yang kuat ini apa hati yang dalam. Karena ada mata kepala, ada mata hati. Niku yo mata semua. Yo mata juga. Gitu. Kalau mata kepala melorok orang arti kebu, tapi kalau mata hati di jauh sana kalau memang nurun basyiron sudah diletaki bisa memandang gitu loh. Nggih. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @Margiana Magelang. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Mbah, ndonga sing marai cepet sugih napa Mbah? Iki sugih apa iki kok? Ya, gampang iki. Dungan iki ana donga sendiri sing supaya cepet sugih. Nggih. Gampang. Radi anu nggih Mbah, radi lambat kersane diamalke. Mau dijasai ini nanti. Iya. Nggih. Yo kudune al-irid, al-gemid. Ngono. Nggih. Al-irid, al-gemid, al-sregep. Kuwi Al sodakotin. ya. Aja sedekah. Ora sugih.
Lah liftail balak nggih, Mbak. Karena sudah kon gua balak. Lah sugih wong pengen sugih kok. Oh, nak sugih niku mboten gagas balak ya. Nah, bisa kena cukup ya. Ngono lho. Nggih. Oke wong sing sugih-sugih ning ora cukup. Sugih karo cukup aja mbok padake. Bedane teng pundi niku? Waduh bedane. Nggih, nggih. Oh. Saiki Nggih. harta bendanya uangnya miliarder. Tapi dia punya darah tinggi cukup lah. Ah, mboten, Mbak. Lembar dari mangan sate moh kok. Susah niku, Mbak. Ya, susah kan? Nggih, susah. Susah. Karena apa? Kayak gak mangan sate sih. Karena darah tinggi. Saiki PT-ne pirang-pirang, duitnya pirang-pirang tumpuk, ingon-ingon sugih, miliarder juga. Nggih. Tapi dia punya diabetes. Ini cukup lah? Mboten, Mbak. Enggak cukup. Enggak cukup karena apa? Baterai ngombe kopi wedi. Wedi niku kadang-kadang malah enten sing ndorong niku, Mbak. Nah, sangka ndek niku mau sangka cukup sangka sugih ya. Nggih. Sangka sugih iso tuku kodhok resi rodo, mlaku ora gelem mangan njaluk didulang. Itu kan Iso tuku obat nek rasa tuku sehat. Lah iya ana sing ngatoki ini sugih kurang cukup karena apa? Duit-duit akeh rasa tuku sehat. Iya kan? Nggih. Iso bayar dokter, ora iso bayar waras, ya kan? Nggih. Yang lebih baik cukup, wong cukup kuwi apa-apa cukup. Nggih, nggih. Apa-apa nggih. cukup. Cukup. Mangan. Darah ya cukup. Darah ya cukup. Kolesterol ya cukup. Jadi Pas kabeh niku. sing apik niku cukup, aja Nggih. sugih. Nggih. Mbah, dongake kok supaya sugih. Lah sugih sendiri ada loro, kanan dan kiri. Nah, sugih sing kanan, sugih harta dan benda, saudara, ilmu dan sebagainya. Tapi yang larinya ke kiri sugih utang. Ora gelem nyarutang sisan. Ora gelem nyarutang, lha reneng kok utang. Nggih, 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 nggih. Nah, berarti ini ijazahnya niku mau, Mbak. Ijazah itu. Ngirit niku mau, Mbak. Nah, irit kuwi utama. Irit Nggih, kudu nggih. dihitung-hitung. Sekarang nak gemidek mboten enten ya. Gemi dek ora apa-apa. Jadi sekarang kudu dihitung-hitung. Nggih. Cina perinciane kudu ana, matematikane mlaku, manajemen. Cara Nggih, bahasane nggih, anu. nggih. Sekarang pemasukannya piro? Saiki pemasukan sehari iki 100.000. Uang makannya taruhlah piro. Saiki awake dhewe iso nyelengi 50.000. Nggih. Iya kan? Nggih. Harus iso nyelengi 50.000. Neng kudu yo mau ngirit dek dan sebagainya gemi dek. Nggih. Lah sing lanang kerja sing etak sing omah jiko bang plecet, jadi plecet-plecet. Ora sesuai. Nggih. Sing anu ngegim apa nggih? Senam kuwi apa jenenge? Aerobik. Sing lanang glutut, sing wedok aerobik. Ya, maka dari itu kita harus bisa tahu dihitung-hitung. Karena apa? Jenenge gemi itu gimana? Nggih. Bubasan kadang-kadang mau dipangan dienggo eman. Lah ngono lho. Nggih, nggih. Harus kita berani ngirit dan sebagainya. Ya ada sih doa pendorong supaya cepat sugih. Nggih. Ada pendorong. Yang pendorongnya artinya apa sih? Rangsangan ini? Sugesti. Sugesti. Nggih. Ada yang namanya mengatakan di situ wirid ya latifu ya rozak, ya latifu ya rozak, ya latifu ya rozak. Sing moho paring rezeki, moho paring lembut, moho paring rezeki, moho paring rebut. Arep ndonga nganti ngumur nak ora usah ambit gawe kira-kira ya Ah nggih mboten sak. gak iso ngono lho. Oh gak iso kok gedabrak turun dari langit. Ya Allah saya minta motor beat, minta motor beat. Kira-kira jujur jenggelek nang arep malah melayu to ya. Yang malah dadi dagelan iku. Ya, Mbak. jadi jagelan. Nggih. Untuk rangsangan. Memang semua itu Allah memberi, tapi ya kudu berdoa tapi Ada usaha. ada usaha. Satu, Nggih. kedua diterima dengan ikhlas. Semua sudah tertulis oleh Gusti Allah. Itu juga bagian dari napa nggih, Mbah? Bagian dari nyenot pateni karep juga. Ini pateni karep. Mula berdoa, wong sing pinter ndonga karo wong sing iso ndonga kuwi beda. Nak sing pinter ndonga sing pripun, Mbah? Nak pinter ndonga ya Allah, kula nyuwun montor beat ya Allah. Ning nak montor beat wau mboten sae kangge kula, mboten manfaati bagi kula, mboten napa-napa mboten diparingi.
Nggih, nggih. Ini wong sing pinter donga. Nek iso ndonga, Sekedar donga. Lho, njaluk sing penting aku entuk. Lho iya. ngatur Gusti Allah niku Gusti ceritane. Allah diatur. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @im_sp625. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun bahasan hakikatnya Satrio Piningit, Imam Mahdi lan Isa putra Maryam di akhir zaman, Pak. Iya. Sekarang Imam Mahdi. Nggih. Besok jumudule Imam Mahdi. Nggih, di akhir zaman. Imam itu kan seorang pimpinan. Nggih. Mahdi agama. Ya pimpinan agama. Dalam arti yang Dalam arti wong sing bener-bener jadi penuntun ing kiblat. kiblating panembah. Kiblating panembah. Nak dijikon anggone makrokosmos. Nggih. Ya Kanjeng Nabi itu ya Imam Mahdi. Ya ngono. Kanjeng Nabi ninggalke sapa? Ninggalke para sahabat, para ulama dan sunahnya. Nggih. Iya kan? Nggih. Dan sunahnya. Lah, saiki goleki Imam Mahdi sing piye? Lah, ki golek Imam Mahdi ya kudu golek sifat Rasul sing neru Kanjeng Nabi. Neru lho yo. Nggih, neru. Sing neru apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nih, kurang salah sewiji, salah satu tuh ada yang kurang, lari yang jauh. Sidik dalam arti benar. Dipandang segi kacamata agama apa saja orang itu benar. Nggih. Disawang siapa saja benar. Nggih. Nak tintang wong ngarani bener no, yo Kanjeng Nabi sendiri Abu Jahal ngarani ra bener, Ngarani- gila. Ngarani salah. Iya, Nggih. benar. Sing tak kandakan bener iki orang yang beriman. Entah itu Hindu, Buddha, Kristen atau Islam, Nggih. orang yang punya iman dan keyakinan tentang kemahusucinan, Larinya ke ilahi nggih, Pak. keilahiyah. Nggih. Nah, itu dari agama apa saja mengatakan benar. Sidik, amanah bisa dipercaya. Dia itu punya janji ditepati, dipercaya, tidak mengingkari. Nggih. Iya kan? Nggih. Bila berkata tidak pernah Bohong. berdusta. Jadi bisa dipercaya. Tabligh, dia menyampaikan ayat-ayat Gusti Allah, tuntunan agama, bentuk agama apa wae, tidak pernah dikurangi, tidak pernah ditambahi, ikhlas lahir batin, tidak ada pamrih sama sekali. Ranti embel-embel apa Gak punya embel apa-apa. Bisa roh ya ora eneng. Nggih. Nggih. Bahkan dia tuh usaha bagaimana orang yang ku sampaikan ayat ini sak jelas-jelasnya caranya nganggo umpama apa wae. Bisa Berusaha menjelaskan. Bumpul menjelaskan ayat iki karepe ngene, sak karepe ngumpama-umpamakan iki. Apa lewat wayang karepe, lewat dewa karepe, lewat apa karepe. Yang penting dia itu menggiring biar dia itu tahu bahasa itu bisa menyikapi, bisa memahami. Nggih. Itu loh. Ikhlas lahir batin, tidak punya pamrih. Memang ajaran itu seandainya ayat itu disampaikan sehari, sedetik, selesai sampaikanlah detik, jangan salah ditunda. Iki kok sesok barang, iki anu diongel-ongel. Atau sinetron bersambung. Nggih. Karena apa? Nak sekaligus tak ngehno entukku yo mung sak pes. Nang awake sesuk kan yang nggowo neh loro rong pes. Nggih. Tapi itu menguntungkan juga nih, Pak. Ya, itu kan tidak keluar dari sifat itu. Larinya bukan ke ilahian. Tabligh menyampaikan sesuatu ajaran agama itu ikhlas lahiru wa batinu, Apa adanya. tidak butuh apa-apa. Jadi dia memang ikhlas lahir batin. Malah nara paham piye carane memberi paham. Kadang didulani ning omahe. Nggih. Ning ngono kadangane sing ngarani kae sumur kok golek timbong ngono. Padahal itu ngideri tandurane. Ngangklangi. Iya. Patonah cerdik. Cerdik iku ora eneng wali gak cerdik ngono lho ya. Nggih. Cerdik itu piye ya? Limpat, cerdik. Bahkan sampai yang selembut apapun, ini yang batal, ini yang karom, ini yang makruh, ini yang hak.
Dia paham semua. Bisa membedakan. Cerdik. Saya menyampaikan saat temannya aku ki duka, marah. Neng ku nyampaikan lewat jalur yang bagus supaya ditompo itu nggak marah bagaimana? Nggak loro hati. Karena kalau marah menyampaikan disertai dengan bahasa yang bijak, jadinya itu adalah wibawa. Itu. Nah, maka kalau kita menyampaikan boleh marah, neng jangan emosi. Marah dengan emosi beda. Bedanya tamu ini. Yuk beda. Segala sesuatu tanpa disuruh dengan marah nggak bisa. Marah itu gambarannya semangat. Punya kesemangatan yang tinggi. Kalau emosi, Mbah? Kalau emosi merusak kok. Membakar. Merusak emosi itu. Membakar kan bagian dari marah juga. Nah, iya tapi kan yang emosi sifatnya merusak. Membakar tapi, yang rusak. Iya, marah itu mendorong ketekatan. Lah nang kowe mau jeneng are memani sing manungsa sejati sesanti ning pring laku tama lukita nesu budine nesu itu kan punya semangat dorong hentak budi iman. Kita punya keyakinan iman ini mesti bener dorong kekuatan yang tinggi. Mula emosimu karo Kanjeng Nabi jek dhuwur Kanjeng nesumu karo Kanjeng Nabi jek dhuwur Kanjeng Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi tekad nang kowe rok perang-perang dina kowe kan gak duwe. Mboten duwe. Berarti kan dhuwur kono nesumu. Nesu budine ngaweruhi hawa lan nafsu. Lho, piye to iki? Mula amarah itu ada dua, amarah suci dan amarah merusak. Emosi nggih. Amarah suci itu adalah malaikat. Amar ma'ruf nahi munkar. Iya, nah amarah setan sing kerusak. Ngono lho. Yang membedakan antara amarah suci dengan amarah emosi itu apa? Ya katakan itu amarah suci itu adalah demi menjaga kebaikan, kelestarian dan agama, dan dia memerangi kekufuran, kekafiran, kemungkaran dan kedoliman, dan merangi kekufuran dan kejahiliahan. Jahiliyah dalam arti bodoh dalam segala-galanya. Itu harus diperangi. Kalau didorong bukan dengan amarah suci nggak bakal. Tapi kata perang itu penuh dengan metode. Ya penuh dengan metode. Maka amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf kita berlaku benar. Mendirikan perkara yang benar, nahi mungkar kita merusak kemungkaran, mencegah kemungkaran, kita rusak. Terus kata apa satrio piningit? Maka satrio piningit, satrio. Watak satrio itu sifatnya adil. Satrio itu ganjar wong sing tumindak bener, ngunjoro wong sing tumindak luput, salah. Satrio, watak satrio. Tapi dia berlaku adil. Berarti sifat adil di depan. Nah, kalau satrio piningit dalam arti walaupun dia itu punya watak satria, tapi gak perlu ditunjukkan oleh masyarakat. Selalu dideliki, dipingit, diumpetkan. Dia berani keluar kalau ada yang membutuhkan. Karena ada yang membutuhkan, ada orang minta tolong tuh kan yuk, gak nyebut namanya Sukron, ya, Mas tolong, Mas Sukron enggak, tolong misalnya ya. Kamu nanti keluar, kamu tolong. Seandainya wong lagi dianiaya, kamu harus berani ngelawan wong dianiaya, membela. Itu watak satria. Piningit orang itu selalu menyembunyikan keahliannya, membunyikan pengetahuannya, membunyikan kebaikannya, dan seolah dia itu orang biasa. Pintar bertopeng. Ya, pintar bertopeng, tapi dia itu dia takut 4 perkara ini. Ria, ngujub, takabur, sombong. Takut ini. Itu jadi satria piningit. Berarti satria piningit sendiri itu watak atau sifat atau jiwa gitu? Ya jiwa patriotisme.
Jiwa patriot. Ya jiwa patriotisme. Terus anu Mbah, ada juga terus mengatakan Isa putra Maryam itu Ya. dalam pada hakikatnya seperti apa? Ya, itu disebut yang sempurna. Putra Maryam, Isa di- putra Maryam. Isa anak Isa putra Maryam. putra Maryam Nggih. di Zaman sekarang. zaman akhir. Zaman akhir deh, nggih, zaman akhir. Lah Sukron ini putra anak Maryam. Saya juga putra anak Maryam. Kok sakit begitu? Iya. Sekarang yang namanya Isa itu siapa? Nabi kan? Iya. Nabi. Maka sifat ini kita harus bisa menerima. Kok nanti putra Maryam lahir wujud Isa lagi akan nguai kodrat. Jagat akan geger. Hukum dunia runtuh. Hukum dunia runtuh dan rusak. Itu simbolis. Nggih. Sekarang Isa kembali kepada Ruhullah. Nggih. Ya tahu kan nih Iya, betul. kata-kata. Nggih. Karena dikatakan Isa anak Putra Maryam. Allah juga. Anak nggih. Iya kan? Nggih. Kita datang dari Allah karena nggak punya bapak. Nggih. Berarti kune Gusti Allah tanpa bapak iso duwe anak. Berarti yang dengan mewakili kata-kata itu kan dikatakan itu anak Allah. Nggih. Bil wepi. Nggih. Tembung kata lain seperti itu. Nah, kok dikatakan nanti di akhir zaman itu sebab apa? Sekarang Nabi tentang syariate beda, menyampaikan tentang sholatnya beda, Nggih. tentang apa segala sesuatu tentang syariate syarinya beda. Tapi ada yang sama sifatnya kenabian. Apa? Jujur. Jujur. Berarti pada intinya apa semua agama itu membentuk itu. Membentuk kejujuran loh, agama dan ugama sama. Agama supaya tidak kisruh. Yeah. Igama supaya tidak kisruh. Ugama supaya tidak Kisruh. kisruh. Dua agama kok kisruh berarti agamanya wel gedes gitu. Bukan jujur. Gak jujur ngono lho. Ya. Nek jujur ya rasdo kisruh. Gak Pak. kisruh Nggih, ngono lho. leres niku saya. Karena ada ukuran, Nggih, batal nggih. karom sendiri ada ukuran. Lah sekarang dengan simbolis putra anak Maryam, sapa? Isa anak Isa putra Maryam. putra Maryam Nggih, di nggih. akhir zaman. Termasuk Gus Sukron, saya dan semua orang-orang yang bermuslim, Nggih. orang yang bermukmin, Nggih. iman kepada Gusti Allah sejujur seperti Nabi Isa. Isa. Karena apa? Isa Rohullah, karena dia mati kembali kepada Rohullah. Allah. Sak gambarkan garam itu dari laut. Ya. Garam dari laut Jeporo. Nggih. Mana itu? Dukuhu. Garam dari laut Glasem. Itu kan Nggih. garam loh. Nggih, garam. Sekarang garam itu dari laut sana saya ambil. Saya buang ke laut Kidul-dul. Mau tidak mau itu juga bercampur dengan lautan. Nggih. Sekarang Lasem gawe garam lagi, itu juga dari Laut. Nah sekarang yang ada garam sampai sekarang itu dari laut. Laut. Itu juga dari lautan. Yang namanya laut itu satu, Ya. ya kan? Nggih. Apa kira-kira garam bentuknya gempil, lonjong, persegi, bulat, butirannya bagaimana? Apa ya podo sing dijegur kene kono? Beda. Kan enggak, tapi hasilnya sama. Asalnya juga Sama. Nah, aku itu mana innalillahi wa inna ilaihi, aku dari Allah kembali ke Allah. Karena Isa jadi kembali kepada Rasulullah. Sekarang menungso digawe saka Ruhullah juga melalui Nurun Muhammad. Berarti aku juga sebagian Ruhullah. Isa sudah kembali Ruhullah. Aku ini sebagian dari Ruhullah. Isa mati 1, tumbuh 1000. Ismenya, Jiwanya. jiwanya. Dalam dalam riwayat itu mengatakan, bukan riwayat ya apa namanya, cerita ya. Dalam cerita itu mengatakan nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal. Nah, Dajjal ini yang akan mengalahkan adalah Isa. Itu pada hakikatnya seperti apa? Iya. Otomatis itu. Dajjal yang mengalahkan Isa. Ya iya. Dajjal ki sapa?
Nomor yang namakan Dajjal itu orang yang laknatullah saya. Nggih. Ya sudah barang tentu. Kamu hadapi siapa? Dajjal dulu berwajah beda dengan Dajjal sekarang. Maka di situ bisa dikatakan itu ada saya nonton di dalam sonetron yang sekarang ini Sengkuni itu adanya di dunia pewayangan. Pewayangan, nggih. Tapi apa wi jenenge? Duplikat. Duplikatnya kanan kiri kita selalu banyak. Banyak kanan kiri kita duplikatnya. Nggih. Nah, Dajjal itu adanya cerita sejarah zaman Nabi Isa. Tapi duplikatnya sekarang itu banyak. Banyak. Saya gambarkan lah, Dajjal lebih cerdik sih gambar kayak ngono kuwi. Seandainya Pak Jokowi ki mbok anggap Nabi Isa, Suryo ki Mbak anggap Dajjal, boleh saja negatif dan positif. Engko sing ngalahke iki ya Isa putra Maryam. Karena jiwanya ngono lho. Saiki Soekarno mati 1 tumbuh 1000. Kira-kira Pak Karno ki 1000 marik-marik enggak? Enggak. Kan patriotismenya, jiwanya. Nggih. Tapi kenapa ada akhir zaman? Sekarang kan akhir zaman. Zaman Rasulullah itu Rasulullah enggak pernah ngendiko akhir zaman, Pak. Ya ada. Pasti semua nabi mengatakan akhir zaman. Itu kenapa, mengatakan Pak? kiamat. Nggih. Nah, mulai sekarang ini bisa dikatakan akhir zaman sebab apa? Gak eneng nabi neh. Nabi zamane Nabi Adam, zamane Nabi Isa, Nabi Musa, nabi, zamane Nabi terakhir Muhammad Rasulullah. Maka kita ini adalah manusia akhir zaman. Berarti Isa putra Maryam nanti mengalahkan Dajjal di akhir zaman. Di akhir zaman. Kanjeng Nabi Muhammad itu juga Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Berarti muncullah seorang Nabi Nurun Muhammad, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Kanjeng Nabi itu juga bisa dikatakan Isa putra Maryam. Ya, secara fisik nggak bisa. Oh, secara jiwa, gitu. Secara jiwa. Berarti secara jiwa. Larinya ke jiwa ini, gitu, iya. Bukan fisik. Nah, maka aku katakan, Nabi saringannya beda. Nabi Rasul 25. Itu saringannya beda, sholatnya beda, sedekah cara menyampaikan beda, bahasanya beda, corak, nada, apa saja beda, semua, nggak sama. Tapi ada yang sama sifat kenabiannya, jujur. Berarti mungsuhe Dajjal kuwi wong jujur, sing ngalahke Dajjal iki wong sing jujur. Wong sing jujur iki sapa? Isa putra Maryam. Wong sing wani nyalip dirinya sendiri. Nyenopateni karep. Wani perang jibaku. Nah, tembung kata lain ya berani jihad bisa belilah. Keluar berjalan di jalan Allah. Rujukannya ke jalan Allah. Ke lillahi ta'ala, ke ilahiyahan. Kembali kepada Isa putra Maryam, terus kemudian Rasulullah. Berarti kita sebagai umat Rasulullah kata Ibaur Rasul. Ya. Ibaur Rasul itu sebenarnya yang ditiru kejujurannya. Kejujurannya. Ya, segi berdagang, ya, segi bekerja, segi ucapan, segi ibadah, segi segala sesuatu Kanjeng Nabi gak pernah goroh-goroh. Rujukannya hanya jujur Iya. semuanya. Politik gue Kanjeng Nabi politiknya juga jujur. Gak pernah Nabi ini politik goroh. Bedanya politiknya Nabi dengan politik praktis, Mbah. Itu seperti apa, Mbah? Seperti apa? Ini sama-sama berpolitik juga loh, Mbah. Ya. Sekarang Kanjeng Nabi itu jongkok di lorong yang sepi sendiri. Loh, begitu Kanjeng Nabi pas jongkok itu ada orang lari
seliwet lewat depannya Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri. Nggih. Ora Otomatis ya. langsung berdiri. Nggih, otomatis nggih. Lah di situ ada orang 5 atau orang 10. Butuh. Hei Muhammad, kamu melihat orang yang lari nggak tadi? Tuh, selama saya berdiri kok nggak melihat dia? Nggih. Nah, itu goro nggak? Enggak, Mbah. Politik nggak, Wi? Politik juga Politik. itu. Karena Kanjeng Nabi sing salah ki yang lari, apa yang benar itu yang ngejar dia tidak tahu. Ini ada masalah apa toh sebenarnya? Masalah apa? Kalau yang lari itu benar, tak dudoke, yungku malah saya menyalahkan orang yang benar. Nggih. Kalau yang benar itu yang ngejar, kok gak tak dudoke, Nggih. aku yo malah melesatkan orang benar. Maka dia ingin merdeka. Selama berdiri di sini saya tidak melihat. Karena waktu melihatnya jongkok memang lewat depannya atau waktu berjongkok. Tapi waktu Kanjeng Nabi berdiri tidak melihat, sudah nggak ada sih. Itu ngapusi nggak? Enggak. Itu otomatis spontan dijaga dengan kejujuran oleh Gusti Allah. Jadi apa nggih? Tidak direncanakan, Tidak direkayasa. tidak direkayasa. Itu bagian dari laduni nggak, Mbak? Laduni juga kehendak Allah. Nggih. Itu juga politik loh, Wi. Ya. Terus yang praktis itu yang seperti apa? Nah, yang praktis itu pantes. Jika pantasnya orang juga bener ya. Kok pantes sih? Pantes, tapi politik ini praktis itu diketahui orang lain. Diketahui orang lain. Misalnya gini, Kron, karena ini nanti sebentar lagi rejepan. Yo mbok yo iso temu Pak Trimo. Kono kok kadang-kadang yo walaupun baik orang jaluk ning yo kudu ngerti Pak. Sebab apa? Islam ki ana anan jal salatmu dikirmu ya sapi ning anan jalmu kudu mbok lakoni apa Pak sosial dan budaya yo mbok kowe ngerakke kanca-kanca ini politik praktis ketahuan ngono lho Ketahuan pokile. padune golek bantuan Nggih. Padahal bantuan ya cepat meledas ya. iya itu namanya politik praktis sing di politik ngerti meneh Merasa rugi. iya neng pantes karena ada dalil hadis dikatakan ambillah sebagian rezeki mereka untuk disedekahkan. Lah kuwi apa sing marahi Berarti anu ya dalil iki orang yang jujur barang. Alat iso digawe jujur barang. lah kuwi jane ge ndi apa ning dalil gak jujur dalil iki Digawe, Mbah. Digawe alat. nah digalat dipedhot-pedhot sing marahi ngono kuwi orang yang suka medhot-medhot ayat berarti wong ora jujur Nggih. Maksudnya niku lho. Maksudnya niku di situ digawe kan alat gitu. ambillah rezeki mereka sebagian rezeki mereka untuk disedekahkan pakai bukan hanya pada saya arah ngono kuwi ya Nggih. jangan orang yang moro kuwi jika kok kene ngehno masjid atas nama masjid Tapi ketika bicara sedekah ndak ngaku melarat ya Mbak kuwi lah. Berarti layu neng kene. Anggere nek bantu kok ngaku ning melarat kabeh. Giliran apa? kata politik itu nah malah politik yang dikemas untuk lari kepada kebaikan dan kejujuran itu dinamakan yang namanya diplomat Diplomasi. atau diplomasi politik tapi orang yang dipolitiki itu ketertolong ngono lho Mas menguntungkan orang yang dipolitiki Nggih. Orang golek untunge dhewe. orang boleh untungnya dewe Malah kadang-kadang demi masyarakat kadang-kadangnya tombok bareng. Patriot, Pak. aku digaji Allah Nggih. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.